Namaku Lila. Usiaku 28 tahun, dan aku sudah menikah dengan Ardi selama 5 tahun. Pernikahanku tidak pernah seperti foto pernikahan yang cantik dan rapi, lebih seperti jalan desa di Jawa Timur, berkelok-kelok, hilang di balik semak dan batu. Kami tinggal di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, sedangkan Ardi bekerja shift malam sebagai satpam di gudang logistik di dekat Kota Batu. Aku sendiri bekerja sebagai administrasi di salon kecantikan kecil di jalan utama desa, di mana setiap orang tahu siapa yang potong rambut siapa, tapi pura-pura tidak tahu. Suatu minggu sore, aku melihat debu putih seperti bedak di kaki lemari jati tua kami. Awalnya kupikir hanya kotoran biasa, tapi kemudian aku melihat lubang-lubang kecil di kayu. Rayap. Waduh, ini si kecil nakal memang musuh nomor 1 rumah kayu. Kami semprot insektisida, bau kimianya bikin tenggorokan aku seperti terbakar. Pakai masker, tapi keesokan paginya di bawah meja dapur muncul jejak-jejak baru. Rayapnya bandel banget. Lalu datanglah orang-orang dari Dinas Pengendalian Hama Kota Malang dengan wajah serius dan koper hitam lengkap dengan alat penyemprotan gas. Mereka bilang kami harus kosongkan rumah dalam 7 hari. Aku hitung-hitung biaya seminggu nginap di guest house di Malang. Duh, dompet udah kayak habis disedot semut. Kalau ke rumah orang tua di Lumajang jauh banget, ke rumah teman juga nggak muat. Ardi bilang, yuk kita ke Hotel Pak Bowo, ayahku di Malang, ada kamar kosong. Aku membeku. Pak Bowo, ayah Ardi, tinggi, kurus, matanya tajam seperti mata air pegunungan. Kami jarang ketemu dan setiap berada di dekatnya rasanya aku seperti ujian. Tapi aku nggak tahu mata pelajaran apa. Rumahnya di sebuah gang kecil yang sunyi, dengan tanaman bougainville yang membuat bayangan merah di halaman berisi bunga geranium dan kemangi. Semuanya rapi sampai milimeter terakhir, seolah barang-barang itu menyimpan rahasia yang tak ingin diceritakan. Pak Bowo menyambut kami di pintu gerbang dengan baju linen dan lengan digulung. Wajahnya seperti foto lama yang mulai menguning. Masuk, rumah ini luas asal tak dipenuhi kebisingan. Kamarku sempit, pintu berat dan lantai berderit. Ardi langsung membalik badan dan tidur sebelum shift malamnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan suara baru, anjing menggonggong jauh, jangkrik, dan napas rumah tua itu. Untuk menenangkan diri, aku mengikat rantai tipis di pergelangan kakiku, kebiasaan kecil yang membuatku berani meski kupikir tak ada yang melihatnya. Atau setidaknya aku pikir begitu. Malam itu, setelah Ardi pergi kerja, aku mencoba membaca tapi huruf-huruf di buku seperti menari-nari. Tiba-tiba, ketukan lembut 3 kali di pintu. Lila, aku bikin SOP ikan, kalau mau, datang ya. Suara Pak Bowo lembut, hampir penuh perhatian. Di dapur, di meja, ada panci enamel, roti dengan kerak tebal, dan mangkuk garam warna-warni. Aku duduk berhadapan dengannya, kami makan dalam diam. Begitu aku suap pertama, aku merasakan pandangannya yang menyelidik. Seperti tukang kayu yang mengukur papan dengan matanya. Di tangan coklatnya, urat-urat menonjol. Seharusnya aku nggak usah lihat, tapi aku lihat. Enggak nyaman ya, katanya. Tempat baru, jawabku. Tapi aku sendiri nggak yakin. Di sini nggak ada yang menggigit, senyum tipisnya. Aku pulang tapi tak bisa tidur. Pandangan itu tetap di kepala, dingin, mengamati, tapi juga hangat seperti sinar matahari tersembunyi. Pagi-pagi aku bangun, pakai daster tipis katun dan ikat rambut dengan pita satin warna peach. Aku masuk ke dapur buat kopi pakai ceret tembaga. Pak Bowo sudah baca koran lokal Malang. Matanya melirik ke arahku, lalu kembali ke koran seketika. Aku merah padam. Aku biarkan kopi mendidih. Saat buihnya bergetar, aku merasakan tatapan di belakang. Ketika aku menoleh, dia sedang menuang teh, pura-pura santai. Supaya nggak canggung, aku bantu bersihkan rumah. Aku pakai kaos ketat dan celana pendek linen, plus sandal rumah favoritku dengan pita kecil. Kenyamanan polos untuk perempuan yang suka hal-hal kecil dan cantik. Saat aku mengepel lorong, Pak Bowo keluar dari tempat kerjanya, sebuah gudang kecil beraroma damar. Tatapannya sejenak terhenti di pergelangan kakiku, di mana rantai itu berkilauan, lalu meluncur ke lututku. Dadaku tersentak. Aku berdiri perlahan agar tak terhuyung dan bertemu matanya. Rahangnya tegang, lalu dia lewat tanpa berkata apa-apa. Aku tetap berdiri dengan jari-jari mati rasa menggenggam gagang pel, air di bawah kakiku seperti danau tipis yang licin. Malam itu Ardi pulang, makan cepat, lalu tidur.
Aku di ruang tamu, TV berbisik, jam dinding tua berdetak pelan seperti pengakuan kecil. Pak Bowo masuk pelan dan duduk di ujung sofa yang berlawanan. "Rindu Malang?" tanyanya. "Sedikit," bisikku. "Bagus kalian di sini." Suaranya melembut, jantungku berdetak kencang. Aku seorang istri, tapi di samping pria ini aku merasa hidup terlarang. Aku matikan TV dan masuk kamar, seperti menutup buku di halaman yang salah. Malam itu aku bermimpi tentang tangan hangat, kuat, memelukku lewat selendang tipis, bisikan hampir di telinga. Aku terbangun dengan mulut kering. Jam menunjukkan pukul 02.40 dini hari. Bulan menyelinap lewat tirai. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di lorong. Papan kayu berderit pelan dan hati-hati. Bayangan berhenti di depan pintu kami. Diam, lama. Lalu langkah itu menjauh. Aku mendekap Ardi. Dia tidur pulas, tapi aku tahu itu Pak Bowo. Pagi-pagi, aku bilang pada diriku sendiri, aku berlebihan. Rumah tua, lantai kayu, tapi bayangan itu tak hilang. Untuk mengalihkan pikiran, aku usulkan rapikan gudang di bawah tangga. Pak Bowo memberiku kunci berkarat. "Hati-hati, tangganya kering tapi berbahaya," katanya sambil senyum miring. Di dalamnya beraroma kulit apel dan lavender. Di antara kardus aku temukan kotak kayu gelap berukir. Kupangkap tutupnya. Di dalamnya ada gelang perak tua dengan ukiran bunga mawar kecil dan batu hijau, juga sapu tangan pria hitam bordir inisial. Aku menggigit bibir bawah, lalu kembalikan barang itu ke tempatnya. Aku bukan tipe yang menguak rahasia orang lain. "Gimana?" suara Pak Bowo di belakangku. Aku tak sadar dia sudah datang. "Ini museum benda-benda sunyi," jawabku. Dia mengangguk, tatapannya tenggelam ke dalam kenangan. Dia menyerahkan gelang itu. "Ini milik istriku dulu," katanya pelan. "Cocok buatmu." "Aku nggak boleh," bisikku. "Tidak ada yang harus. Tapi kadang sesuatu datang pada waktunya." Dia pasang gelang itu di pergelangan kakiku. Dingin, berat seperti janji. Aku tidak menyimpannya. Aku letakkan di rak, tapi kulitku masih ingat lingkarannya. Siang itu panas turun di halaman. Aku pakai gaun rumah biru muda dengan tali tipis dan sandal empuk. Kuhidupkan jendela. Anggur di teras mengeluarkan aroma segar dan manis. Saat aku keluar dengan keranjang cucian, pintu gerbang berderit. Pak Bowo masuk, menggulung lengan baju. "Panas banget," senyum miringnya. "Di rumah ini seperti sauna." Aku membalas senyum sambil merapikan gaun yang melekat karena udara lembab. Dia mendekat. Aromanya bukan parfum, tapi sabun bersih dan kayu. Tatapannya menyapu tulang selangka di balik tali gaunku yang hampir meremas payudara. Aku genggam tangan sendiri, tidak mundur. "Anggur perlu dipangkas," katanya, seolah membenarkan kehadirannya. Tapi setiap ranting menyimpan cerita, ada yang tak boleh dipotong. Aku hampir berkata itu, tapi dia diam. Tatapannya lama di bibirku, saat dimana seseorang bisa mengubah arah hidup. Malam itu Ardi pulang, makan cepat, tidur. Aku merapikan papan catur di ruang tamu untuk mengalihkan diri. Pak Bowo duduk diam di seberang. Kami tukar bidak seperti tukar kata. Dia geser benteng dengan tegas. Aku sibuk sendiri. Ada cahaya kecil di matanya. "Kita nggak boleh lakukan ini," bisikku tanpa menatapnya. "Saya juga berpikir begitu," jawabnya. Dia bangun ambil air. Saat lewat dekatku, jari-jarinya menyentuh pergelangan tanganku. Tidak lama, hanya cek apakah senar gitar sudah pas. Kulitku bergetar. Aku tarik napas tajam. Sebelum pulang, aku cek ponsel Ardi, pura-pura atur alarm. Ada chat dari Miro. "Kangen kamu, kapan kita ketemu lagi?" Jari-jariku tanpa sadar menari di layar. Aku tutup cepat, seperti orang yang memasukkan tangan ke api lalu menariknya dengan cepat. Di dapur, Pak Bowo tuang teh. "Ada apa?" tanyanya. Aku nggak tidur nyenyak, aku bohong. Dia tidak memaksa, hanya dorong cangkir ke arahku, gestur kecil tapi berat seperti batu. Malam datang seperti air tenang. Dari lorong terdengar langkah, bayangan di depan pintu. Kali ini aku bangun. Aku mendekat pelan. Bayangan diam, lalu menjauh. Aku tidak membuka pintu. Berdiri dengan tangan di gagang, napas pendek.
Dalam remang gelang dengan ukiran mawar berkilauan seperti kuku bulan. Besoknya aku putuskan untuk tidak memikirkan itu. Aku pakai kemeja linen putih, rok selutut dan rantai pemberani itu. Aku keluarkan kursi ke tempat teduh, cuci tomat untuk salad dan potong keju. Pak Bowo lewat, ambil irisan mentimun, gigit. Tatapannya tenang tapi ada api yang biasa disembunyikan lelaki dengan bahu tegak. Nanti habis pasar aku ke tempat kayu, katanya. Kalau bosan, ikut saja. Dulu masih pagi dan sejuk. Baiklah, jawabku terlalu cepat. Malam jatuh di atas ketel seperti kain madu. Angin membawa aroma jerami. Gaunku kering di tali jemuran, lembut dan sejuk. Aku simpan. Kain itu mengelus pergelangan tanganku. Di meja ruang tamu, Pak Bowo letakkan sapu tangan hitam dengan inisial halus. Dia tak mengambilnya kembali. Aku tak menyentuhnya, hanya menatap. Seperti rahasia asing yang entah kenapa dipercayakan padaku. Menuju tengah malam, rumah sunyi. Dari luar terdengar kereta jauh yang tak terlihat, tapi suaranya melewati pegunungan. Ponsel Ardi berkedip. Nggak bisa besok. Nanti ya Miro. Aku merasa ada sesuatu terkunci dalam diriku. Bukan kunci, tapi gembok yang terbuka. Aku keluar ke teras dengan selendang tipis di bahu. Pak Bowo duduk di bangku bawah pohon, buku di tangan, tapi tidak dibaca. Belum tidur? Tanyaku. Beberapa malam memang susah tidur, katanya. Kita hanya menunggu. Aku duduk. Dia tutup buku, menatapku. Di antara kami ada jarak 3 langkah udara, cukup untuk bernapas. Kami diam. Angin menyibakkan rambutku, dia menyelipkannya di belakang telingaku. Sentuhannya singkat tapi hangat, meninggalkan jejak. Aku tidak mundur. Aku tahu pagi akan datang dengan pertanyaan yang belum siap kujawab. Tapi malam itu tak ada pertanyaan. Hanya rantai di pergelangan kaki yang berdenting pelan saat aku bangun, dan tatapan yang berjanji tanpa berkata. Di ranjang, Ardi bernapas tenang, tercium aroma parfum asing dan udara malam. Aku letakkan ponselnya lebih jauh agar tidak menyala seperti tukang gosip. Mataku terpejam tanpa tidur. Di lemari, gelang itu berkilau samar seperti bintang. Aku tidak memakainya. Aku hanya tahu itu ada, seperti jawaban untuk pertanyaan yang belum ada. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar berwarna temaram membuat bayangan daun anggur di teras berpendar-pendar di dinding putih. Aku memilih memakai gaun linen hijau tua yang dipadukan dengan ikat pinggang kulit tipis dan sandal kulit coklat rendah yang sudah agak usang. Rantai tipis di pergelangan kakiku kembali kusematkan seperti perisai kecil yang tak terlihat, pemberi keberanian dalam setiap langkahku. Di dapur, aroma kopi tubruk dari ceret tembaga sudah memenuhi udara. Pak Bowo, dengan rambutnya yang mulai memutih dan lengan baju kemeja linen biru muda yang digulung sampai siku, sedang sibuk menyeduh kopi. Matanya yang tajam menyipit saat melihatku masuk, lalu seketika mengalihkan pandangan ke piring kecil berisi potongan roti tawar. "Kamu siap ke tempat kayu?" tanyanya singkat, suaranya rendah dan tenang seperti aliran sungai di pagi hari. "Siap," jawabku sambil tersenyum. Mencoba menyembunyikan getar di dadaku. Kami berangkat dengan mobil tua miliknya, sebuah Toyota Kijang yang sudah berusia 20-an tahun, namun masih setia mengarungi jalanan berliku di lereng gunung. Sepanjang perjalanan, aku memperhatikan pemandangan yang berganti-ganti. Sawah menguning, burung-burung terbang rendah, dan asap dari cerobong rumah-rumah penduduk yang masih mengepul tipis. Pak Bowo memutar radio, tapi volume hanya sedikit, cukup untuk mengisi keheningan. Tangannya yang keriput namun kuat secara tak sengaja menyentuh pahaku saat menurunkan volume. Aku tercekat, tapi tidak mengatakan apa-apa. Keheningan itu terasa manis sekaligus berat. Pasar kayu di desa Kedung Rejo itu ramai. Bau serbuk gergaji dan getah pohon bercampur dengan aroma kopi dan gorengan dari warung-warung kecil. Aku berjalan di antara tumpukan papan jati dan mahoni, sementara Pak Bowo bernegosiasi dengan para tukang kayu. Aku memperhatikan betapa matanya yang tajam itu berubah lembut saat melihat potongan kayu yang dipilihnya. Seorang perempuan paruh-baya dengan kerudung merah menyapa kami ramah, matanya jernih seperti air sungai di pegunungan. "Pak Bowo, lama tak jumpa. Bagaimana dengan anak Bapak, Ardi, sehat?" Tanyanya cepat dan penuh perhatian. Pak Bowo mengangguk singkat. Ia memperkenalkan aku tanpa menyebut namaku, hanya dengan anggukan kecil.
Perempuan itu tersenyum, seolah mengerti sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Saat hujan rintik mulai turun, kami segera bergegas pulang. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun pisang. Selendang tipisku lepas dan menempel di leher, membentuk lekukan halus yang membuat Pak Bowo melirik tajam. Aku menunduk, merasa pipiku memanas. Di rumah, aku menggantung selendang itu sambil membayangkan apa arti kunjungan ini. Gelang perak di pergelangan kakiku berdering pelan saat aku membuka pintu depan. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang belum siap aku pahami. Malam itu, Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Dia makan dengan tergesa, lalu langsung rebah di tempat tidur tanpa bicara. Aku duduk di ruang tamu, menatap jam dinding tua yang berdetak monoton. Tak lama kemudian, Pak Bowo muncul kembali, duduk tanpa undangan. "Kamu terlihat berbeda," katanya pelan. "Ada yang membebanimu?" Aku menggeleng, tapi mataku tak bisa bohong. Dia tersenyum samar, seolah tahu lebih dari kata-kata yang terucap. Kami berbicara sampai larut, tentang kayu, anggur, dan rahasia rumah tua. Suaranya hangat, mengalir seperti cerita yang tak pernah usai. Aku merasa terperangkap antara kenyataan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bergetar di bawah permukaan. Saat aku menutup mata malam itu, aku tahu satu hal pasti. Kisah ini belum berakhir, dan rantai kecil di pergelangan kakiku bukan hanya sekadar perhiasan. Ia adalah kunci, dan aku belum tahu apa yang akan dibukanya. Malam itu aku tidur dengan gaun tidur katun tipis berwarna krem, ujungnya sedikit terangkat menampakkan lekuk kaki yang halus dan ramping. Gelang perak di pergelangan kakiku berkilauan samar di bawah cahaya lampu meja yang redup, seolah mengundang rasa penasaran yang sulit kujelaskan. Aku berbaring di ranjang kayu jati tua, sambil mendengarkan suara hujan yang turun pelan di atap rumah. Suara itu menenangkan, tapi di dalam hatiku ada getaran kecil yang tak bisa kuhentikan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. "Siapa di sana?" Suaraku bergetar sedikit. "Lila, aku bawain teh hangat." Suara Pak Bowo terdengar lembut dari balik pintu. Aku membuka sedikit pintu, melihatnya berdiri dengan tangan menggenggam cangkir porselen yang mengepul uap. Dia masuk tanpa banyak bicara, duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh tinggi dan kurus yang tetap terlihat tegap. Bajunya linen putih dengan lengan digulung, rambut abu-abu yang sedikit berantakan menambah aura misterius yang sulit kuhindari. Aku mengambil cangkir itu, merasakan hangatnya meresap ke tangan yang dingin. Tatapannya menelusuri wajahku dengan seksama, seolah mencoba membaca rahasia yang kusembunyikan. "Kamu tahu, Lila," katanya pelan, "rumah ini seperti anggur. Semakin tua, semakin dalam rasanya, tapi juga semakin rumit." Aku tersenyum tipis, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kalau anggur, berarti kau yang jadi tukang kebunnya?" Dia tertawa kecil, suara itu seperti gemericik air di sungai pegunungan. "Mungkin, tapi ada anggur yang tak boleh dipetik terlalu cepat, atau ia akan layu." Aku menatap gelang di pergelangan kakiku, perasaan campur aduk menyelimuti. Gelang itu berat, bukan dari logamnya, tapi dari cerita yang dibawanya. "Apakah kau pernah menyesal, Pak Bowo?" tanyaku tiba-tiba. "Menyimpan rahasia terlalu lama?" Dia diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kadang, rahasia adalah pelindung, tapi kadang juga beban. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi suara langkah kaki di lorong membuatku terhenyak. Ardi baru pulang, suaranya berat dan terburu-buru. Dia melewati kami tanpa menoleh, membuat udara di ruangan itu mendadak dingin. Pak Bowo berdiri, menatapku dengan pandangan penuh arti. "Besok kita ke pasar lagi, ada sesuatu yang harus kau lihat." Aku hanya mengangguk, merasa ada dunia baru yang terbuka perlahan di depan mataku. Suatu dunia yang penuh dengan cerita, rahasia, dan mungkin bahaya. Saat aku berbaring kembali, aku merasakan rantai di kakiku berdenting pelan, seperti mengingatkan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan di balik jendela, hujan terus turun, menulis cerita baru di atas atap rumah tua kami. Pagi itu aku bangun dengan tubuh yang masih terasa berat dan pikiran yang berputar-putar seperti angin di antara daun-daun kopi. Aku memilih mengenakan kemeja putih berbahan katun tipis yang menempel lembut di kulit, dipadukan dengan rok batik panjang berwarna coklat hangat yang melambai-lambai saat aku melangkah.
Sandal kulit tipis berwarna coklat muda melengkapi penampilanku yang sederhana namun penuh makna. Rantai perak di pergelangan kakiku berkilauan lembut, seperti bisikan rahasia yang menemaniku kemanapun aku pergi. Aku merapikan rambut yang kusut dengan jepitan kecil berbentuk bunga melati, hadiah dari ibuku dulu, sentuhan kecil yang selalu membuatku merasa terhubung dengan akar dan keluargaku. Pak Bowo sudah menunggu di teras dengan baju batik lengan pendek, wajahnya yang biasanya dingin kini tampak lebih ramah. Dia mengangguk pelan saat aku keluar. "Siap?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Siap," jawabku, mencoba menguatkan diri. Kami berjalan menuju pasar tradisional di pinggir kota Malang yang penuh warna dan suara. Suasana pagi itu hidup dengan pedagang yang menawarkan hasil bumi segar, ikan laut dari pantai selatan, dan kerajinan tangan kayu yang dipajang rapi di warung-warung kecil. Pak Bowo membawa kami ke sebuah kios tua yang menjual barang antik dan benda-benda kayu ukir. Di sana, seorang lelaki tua dengan mata cerah menyambut kami. "Pak Bowo, sudah lama tidak berkunjung. Apa kabar Ardi?" "Aku baik, Pak Suryo. Ini temanku, Lila," kata Pak Bowo sambil memperkenalkan aku dengan sopan. Pak Suryo mengangguk ramah, matanya menelusuri wajahku dengan penuh perhatian, seolah menyimpan banyak cerita yang tak terucapkan. Dia menunjukkan sebuah kotak kayu kecil berukir halus. "Ini mungkin bisa membantu." Ketika aku membuka kotak itu, aku menemukan sebuah buku harian kulit yang sudah usang. Halaman-halamannya berisi tulisan tangan rapih dengan tinta yang mulai memudar. Ada pula sebuah foto hitam putih seorang wanita muda dengan senyum manis, mengenakan kebaya dan sanggul tradisional. "Ini milik istriku dulu," kata Pak Bowo lirih. Suaranya bergetar sedikit. Dia menyimpan banyak rahasia seperti rumah ini. Aku merasakan getaran aneh di dadaku, seolah ada sesuatu yang terhubung dengan kisah lama yang belum terungkap. Aku menatap gelang di pergelangan kakiku, dan sejenak bayangan Pak Bowo muda muncul di benakku. Dengan mata penuh harap dan rahasia, di tengah pasar, seorang anak kecil berlari dan hampir menabrakku. Aku tertawa kecil, "Hati-hati nak, jangan lari seperti dikejar setan." Anak itu tertawa, "Aku lari dari ulangan, Bu." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Kalau aku lari dari masalah, tapi masalahnya selalu berhasil mengejarku juga." Pak Bowo tersenyum mendengar itu, tapi matanya tetap serius, menatap jauh ke arah cakrawala yang mulai berawan. Saat kami kembali ke rumah, hujan turun lagi, tapi kali ini dengan deras dan derasnya membasahi tanah, menyapu semua debu dan menyingkirkan aroma lama. Aku berdiri di bawah teras, merasakan tetesan air jatuh pelan di wajahku, membasahi rambut yang mulai kusut. Pak Bowo berdiri di sampingku, tanpa bicara. Kami berbagi keheningan yang penuh makna, seperti dua jiwa yang memahami bahwa ada sesuatu yang akan segera berubah. Malam itu, ketika aku menatap keluar jendela, aku melihat bayangan samar seseorang berdiri di bawah sinar lampu jalan. Jantungku berdetak kencang. Apakah ini pertanda? Atau hanya imajinasiku yang mulai bermain-main? Aku menarik selimut lebih erat. Gelang di kakiku berdenting pelan, seolah berkata, "Siaplah, cerita kita belum selesai, ini baru permulaan." Malam itu, aku mengenakan blus sutra berwarna merah marun dengan lengan 3/4 yang sedikit transparan, dipadukan dengan rok span hitam yang membungkus pinggul dan paha dengan pas, memberikan siluet yang elegan sekaligus menggoda. Sepasang sepatu hak tinggi hitam berkilauan melengkapi penampilanku, menambah sentuhan percaya diri yang selama ini agak tersembunyi. Rantai perak di pergelangan kakiku berayun lembut setiap kali aku melangkah, seperti mantra kecil yang memberiku keberanian. Di ruang tamu yang remang, lampu gantung dari kaca patri memancarkan cahaya hangat yang menari-nari di dinding berwarna krem. Aku duduk di sofa empuk, menatap jendela besar yang menghadap ke taman kecil dengan tanaman melati yang harum semerbak malam ini. Suara hujan yang rintik di atap membuat suasana menjadi intim dan sedikit misterius. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan. Pak Bowo masuk dengan kemeja putih yang sedikit basah oleh tetesan hujan, rambutnya yang abu-abu menempel di dahi. Tatapannya penuh arti saat melihatku duduk di sana, seperti ada rahasia yang ingin dia sampaikan tapi belum berani. "Kamu kelihatan berbeda malam ini, Lila," katanya dengan suara serak tapi hangat. "Ada sesuatu yang ingin kau ceritakan?"
Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai menguasai hati. Mungkin aku hanya mulai sadar bahwa hidup ini penuh dengan cerita yang tak berakhir. Dia mendekat, duduk di kursi dekatku. Bau sabun mandi dan kayu dari tubuhnya memenuhi udara, membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Matanya menatap ke mataku, dalam dan penuh perhatian. Cerita yang baik selalu punya rahasia, katanya. Dan rahasia itu kadang lebih berharga daripada kenyataan yang terlihat. Aku menggigit bibir bawah, merasakan getaran aneh di perut. Rantai di kakiku berdenting pelan, seakan menyetujui kata-katanya. Aku tahu, aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Saat itu ponselku bergetar pelan di meja kopi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan percaya semuanya yang kau lihat, ada yang mengawasi. Aku menatap layar dengan tangan gemetar, merasa udara di ruangan menjadi semakin dingin. Pak Bowo juga melihat pesan itu dan bibirnya mengeras. Ini bukan sekadar kebetulan, katanya pelan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik rumah ini, dan kita harus siap menghadapi apapun. Jantungku berdebar kencang, dan aku tahu malam ini bukan hanya tentang hujan yang menetes di atap. Malam ini, rahasia mulai berbicara, dan aku harus memilih apakah aku akan mendengarkan atau menutup telinga. Aku menatap gelang di pergelangan kakiku, yang kini terasa seperti rantai pengikat sekaligus kunci menuju misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Dan di luar sana, hujan terus turun, menutupi jejak-jejak yang mungkin tak seharusnya ditemukan. Pagi berikutnya, aku memilih mengenakan kebaya modern berwarna dusty pink dengan bordir halus di bagian lengan dan dada. Rok lilit batik berwarna coklat tua melingkari pinggulku, menonjolkan lekuk tubuhku dengan anggun. Sepatu selop kulit berwarna krem yang nyaman menjadi pilihan tepat untuk menapaki lantai keramik dingin rumah Pak Bowo. Rantai perak di pergelangan kakiku masih setia menemani, berkilau samar di bawah sinar pagi yang masuk dari jendela. Di dapur, aroma kopi tubruk yang baru diseduh memenuhi udara, sementara Pak Bowo sudah sibuk menyiapkan sarapan dengan gerakan terampil dan tenang. Wajahnya yang biasanya keras kini menunjukkan sedikit kelelahan, seolah beban malam kemarin masih menghantuinya. Kita harus ke perpustakaan kota hari ini, katanya tiba-tiba. Ada sesuatu yang perlu kita cari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah ini. Aku mengangguk, merasa ada magnet tak terlihat yang menarikku lebih dekat ke misteri yang semakin dalam. Setelah sarapan sederhana, nasi uduk dengan sambal terasi dan telur dadar, kami berangkat menggunakan motor tua Pak Bowo yang berderu pelan di jalanan desa. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang bermekaran. Di perpustakaan, kami duduk di meja panjang kayu dengan tumpukan buku berdebu dan arsip-arsip tua. Aku membuka sebuah jurnal kuno dengan tulisan tangan yang hampir pudar, sementara Pak Bowo mencari dokumen-dokumen penting yang mungkin tersembunyi di balik halaman-halaman itu. Kamu tahu, katanya sambil menatapku, rumah ini dulunya milik keluarga bangsawan kecil di Jawa Timur. Mereka punya banyak rahasia yang tak pernah terungkap. Aku membalik halaman jurnal dengan hati-hati, menemukan catatan tentang sebuah cincin perak dengan batu hijau yang dipercaya membawa keberuntungan sekaligus kutukan. Ini seperti gelangku, bisikku pelan, jari-jariku menelusuri gambar kecil yang terpahat di dalam jurnal. Pak Bowo mengangguk serius. Mungkin gelang itu bukan sekadar perhiasan, mungkin ada cerita yang lebih dalam yang harus kamu ketahui. Kami terus membaca hingga mata kami mulai lelah, tapi rasa penasaran justru semakin membara. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis antara kenyataan dan legenda. Di perjalanan pulang, hujan turun perlahan, membasahi jalan setapak dan membuat aroma tanah semakin pekat. Aku menggenggam erat rantai di pergelangan kakiku, merasakan dinginnya logam yang seolah mengingatkan aku akan bahaya yang mengintai. Sesampainya di rumah, aku menemukan sebuah amplop coklat tergeletak di atas meja dapur. Di dalamnya, sebuah foto hitam putih yang menampilkan seorang wanita muda mengenakan kebaya sama seperti yang kupakai hari ini, dengan senyum misterius dan mata yang menyimpan rahasia dalam-dalam. Di balik foto itu, tertulis sebuah pesan singkat, "Jangan percaya pada siapapun.
Rahasia ini lebih besar dari yang kau kira. Jantungku berdegup kencang dan aku tahu petualangan ini baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Gelang di pergelangan kakiku berdenting pelan, seakan mengingatkan aku untuk tetap waspada. Malam itu ketika aku menatap foto itu, aku bertanya-tanya, siapa wanita itu dan apa hubungannya dengan nasibku? Dan di kejauhan, bayangan samar menyelinap melewati jendela, membawa bisikan rahasia yang siap mengoyak hidupku menjadi serpihan misteri yang tak terpecahkan. Malam itu aku memilih mengenakan kebaya encim berwarna ungu muda dengan sentuhan rendah halus di bagian lengan dan leher, dipadukan dengan kain batik motif parang yang membalut pinggulku dengan anggun. Sepasang sepatu hak rendah berwarna coklat tua melengkapi penampilanku, memberi kesan klasik yang memikat. Rantai perak di pergelangan kakiku berkilauan lembut di bawah cahaya lampu meja, menjadi saksi bisu dari segala rahasia yang mulai terkuak. Aku duduk di teras rumah Pak Bowo, menghadap ke hamparan kebun anggur yang mulai menguning. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bunga melati, membuat suasana menjadi syahdu sekaligus penuh misteri. Tanganku menggenggam secangkir teh hangat, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki di jalan setapak membuatku menoleh. Seorang pria muda dengan jaket kulit hitam dan wajah serius berdiri di depan pagar. Matanya tajam menatapku, namun ada kesan ragu yang terselip di sana. "Kamu Lila, kan?" Suaranya rendah dan berat. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam jaketnya, menyerahkannya padaku. "Ini dari seseorang yang peduli. Hati-hati dengan orang-orang di sekitarmu." Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kunci kecil berukir dengan motif bunga melati, dan secarik kertas bertuliskan alamat sebuah rumah tua di pinggiran Malang yang sudah lama kosong. "Kenapa ini?" tanyaku dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum tipis, karena jawabannya ada di sana. Tapi hati-hati, tidak semua yang kamu cari akan membuatmu merasa aman. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, dia sudah menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan aroma rokok dan misteri yang tak terjawab. Aku berdiri, menatap kunci di tanganku. Gelang di pergelangan kakiku berdenting pelan, seolah ikut merasakan beratnya rahasia yang baru saja kuterima. Dalam hati, aku tahu bahwa langkahku selanjutnya akan membawa aku ke dalam labirin yang penuh dengan bahaya dan pengkhianatan. Ketika aku tidur malam itu, mimpi buruk datang bergantian dengan kenangan manis masa lalu yang samar. Bayangan wanita dalam foto yang kuterima, dengan senyum penuh rahasia, terus menghantuiku. Di tengah mimpi, aku mendengar suara bisikan, "Percayalah pada dirimu sendiri, Lila. Tapi waspadalah pada bayangan yang mengikuti langkahmu." Aku terbangun dengan napas tersengal, meraba pergelangan kakiku dan merasakan dinginnya rantai perak itu. Entah kenapa aku merasa bahwa malam ini adalah titik balik dari segala yang pernah aku yakini. Dan di luar sana, hujan mulai turun lagi, membasahi jalanan dan menyembunyikan jejak-jejak yang mungkin akan membawa aku ke kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pagi yang dingin menyambutku dengan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan sekitar rumah Pak Bowo. Aku mengenakan blaus putih dengan lengan panjang yang sedikit mengembang di pergelangan, dipadukan dengan celana kulot batik berwarna coklat muda yang jatuh lembut di kakiku. Sepatu flat berwarna coklat tua dan rantai perak di pergelangan kakiku melengkapi penampilanku yang sederhana, namun penuh ketegangan yang sulit kusembunyikan. Di dapur, aroma kopi hitam yang baru diseduh menguar, sementara Pak Bowo sudah siap dengan peta tua dan beberapa dokumen yang tampak usang. Matanya yang tajam memandangku penuh arti. "Kita harus ke tempat itu hari ini," katanya sambil menunjuk alamat di peta. "Rumah tua di pinggiran Malang yang kau terima kuncinya." Hatiku berdegup kencang, tapi aku tahu aku tak bisa menghindar lebih lama lagi. "Aku siap," jawabku dengan suara yang lebih mantap dari yang kurasakan. Perjalanan menuju rumah tua itu cukup jauh, melewati jalanan kecil yang berkelok dan hutan jati yang rimbun. Kabut pagi menambah kesan misterius, dan setiap langkah roda motor Pak Bowo seperti membawa kami semakin dalam ke dalam rahasia yang belum terungkap. Sesampainya di depan rumah, suasana sunyi dan angin dingin menyambut kami. Rumah itu tampak seperti lukisan usang,
cat terkelupas, jendela berdebu, dan pintu kayu yang hampir lapuk. Aku memasukkan kunci kecil itu ke lubang pintu, dan dengan sedikit usaha, pintu berderit terbuka, mengungkapkan ruang tamu yang penuh dengan debu dan bayangan. Aku melangkah masuk, merasakan udara dingin yang penuh dengan aroma kayu tua dan waktu yang membeku. Di sudut ruangan ada sebuah meja kecil dengan sebuah kotak kayu berukir dan sebuah surat yang tergeletak di atasnya. Pak Bowo membacakan surat itu dengan suara berat dan penuh emosi. Ini surat dari istri Pak Bowo dulu, Lestari. Dia menulis tentang rahasia keluarga dan sebuah janji yang harus dijaga. Aku membuka kotak kayu itu perlahan, dan di dalamnya ada sebuah kalung perak dengan liontin batu zamrud yang berkilauan. Mataku tertuju pada liontin itu, dan aku merasakan getaran aneh yang menyusup ke dalam darahku. Lestari menulis bahwa kalung ini adalah kunci untuk membuka masa lalu yang tersembunyi, ujar Pak Bowo. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Kami berdua menoleh, tetapi tak ada siapapun, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Aku merasakan napasku memburu, dan rantai di pergelangan kakiku berdenting pelan, seperti peringatan. Malam itu, aku tidur dengan kalung itu di tanganku, dan mimpi tentang masa lalu yang kelam dan janji yang belum terpenuhi terus menghantuiku. Aku tahu bahwa apapun yang akan kuhadapi selanjutnya, aku sudah terlalu dalam terjerat untuk mundur. Dan di balik kegelapan malam ada bisikan yang bilang, kebenaran terkadang lebih berbahaya daripada kebohongan. Malam itu aku mengenakan gaun malam berwarna hitam dengan potongan sederhana, namun menonjolkan lekuk tubuhku secara elegan. Bahannya jatuh lembut menutupi pinggang ramping dan membingkai bahu halusku dengan tali tipis yang hampir tak terlihat. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna sama melengkapi penampilanku, memberi kesan kuat tapi tetap memikat. Rantai perak di pergelangan kakiku berdenting halus setiap kali aku bergerak, seolah berbisik rahasia yang hanya aku yang tahu. Di ruang tamu rumah Pak Bowo, lampu-lampu kecil yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya hangat, menciptakan suasana yang hampir seperti dunia lain. Aku duduk di sofa sambil memegang kalung zamrud yang kutemukan di rumah tua, hatiku berdebar tak menentu. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dan Ardi masuk dengan langkah berat. Wajahnya lelah, namun mata itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari biasanya. Dia menatapku lama, lalu akhirnya berkata dengan suara serak, "Lila, kita perlu bicara." Aku berdiri, merasa napas terhenti sejenak. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Ardi?" Dia menghela napas panjang dan duduk di kursi dekatku. "Ada hal-hal dari masa lalu yang tak bisa kulupakan, ada orang-orang yang mengawasi kita lebih dekat dari yang kau kira." Aku menggenggam kalung itu lebih erat, merasakan dinginnya batu zamrud yang seolah memberi kekuatan. Aku tahu ada sesuatu yang kau tak katakan, dan aku lelah hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Ardi menunduk, lalu mengangkat kepala dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tak ingin kau terluka, Lila. Tapi ada yang datang malam ini, seseorang yang tak bisa kita hindari." Terdengar suara pelan dari luar rumah, seperti langkah kaki yang mendekat. Aku dan Ardi saling berpandangan, ketegangan memenuhi ruangan. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras, dan seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket gelap masuk. Matanya tajam, penuh amarah dan rahasia. "Ardi, kau pikir kau bisa sembunyikan semuanya?" Suaranya menggema. Aku merasakan jantungku seperti berhenti sejenak. Gelang perak di kakiku berdenting kencang, seolah memberi peringatan. Pertarungan kata-kata dan emosi pun pecah di ruang itu. Rahasia lama terbongkar satu persatu, dan aku tahu bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi. Di tengah kekacauan itu, aku menatap kalung zamrud dan merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan yang harus aku perjuangkan. Dan ketika pintu tertutup dengan suara gemuruh, aku tahu kisah ini belum berakhir. Malah, ini baru permulaan dari pertarungan yang lebih besar. Au! Fajar menyingsing dengan lembut, menyapu gelap malam yang penuh gejolak itu. Aku mengenakan kebaya putih bersih dengan bordir halus berwarna emas yang melingkari lengan dan bagian dada, dipadukan dengan kain batik tulis berwarna coklat tua yang membalut pinggulku dengan anggun.
Sepatu selop kulit berwarna krem yang nyaman menemani setiap langkahku. Rantai perak di pergelangan kakiku berkilauan, kini terasa seperti jangkar yang menahan aku tetap kuat di tengah badai. Aku duduk di teras rumah Pak Bowo, memandang langit yang perlahan berubah warna, dari gelap pekat menjadi jingga lembut. Di tanganku, kalung zamrud itu berkilau, menyimpan rahasia dan janji yang tak bisa lagi aku abaikan. Ardi pergi meninggalkan rumah sejak tengah malam, kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang berat di dadaku. Pesan singkat terakhirnya masih terngiang, tapi aku tahu dia bukan lagi bagian dari ceritaku yang akan datang. Pak Bowo duduk di sampingku, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kepedihan yang dalam. Lila, kau sudah melewati banyak hal, tapi ingat, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku mengangguk, membiarkan air mata mengalir pelan, bukan dari kesedihan semata, tapi dari kelegaan dan kekuatan yang tumbuh dalam diriku. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar dari kejauhan. Aku menoleh, melihat sosok seorang wanita muda dengan mata yang penuh rahasia, mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sebuah kotak kayu kecil. Wanita itu tersenyum samar. Lila, waktumu belum habis, masih ada cerita yang harus kau temukan. Aku merasakan rantai di pergelangan kakiku berdenting lembut, seperti panggilan tak terucapkan. Kotak kayu itu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah surat dan sebuah cincin perak dengan ukiran bunga melati yang sama seperti rantai di kakiku. Surat itu bertuliskan, "Untukmu yang berani mencari kebenaran, jangan biarkan bayangan masa lalu menghalangimu. Dosam depan menunggumu dengan janji dan bahaya yang tak terduga." Aku menatap kalung zamrud, cincin, dan surat itu bergantian. Dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Dan ketika matahari benar-benar terbit di atas kota kecil kami, aku berdiri dengan tegap, siap menghadapi apapun yang datang. Karena aku bukan lagi wanita yang sama. Aku adalah Lila, yang berani menghadapi rahasia, cinta, dan pengkhianatan. Dan kisah ini, seperti rantai perak di pergelangan kakiku, akan terus berdenting, mengingatkan bahwa setiap akhir hanyalah awal dari sebuah misteri baru.